Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan dari orang yang kami muliakan. Pesannya berisi, Assalamualaikum Mas Sukma, kami sudah lama belajar. Menurut Mas Sukma, apakah Allah bisa dilihat? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, pertanyaan ini sangatlah berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kami untuk memberikan jawaban yang tepat. Tentu apabila ada kesalahan, kami mohon maaf karena itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Ta'ala, bukan datang dari sisi kami. Apakah Allah bisa dilihat? Pertama-tama, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus sepakat dulu. Apa itu melihat? Nah, jadi melihat itu adalah keadaan, yaitu pantulan cahaya suatu benda masuk kepada retina mata kita. Ya. Jadi tanpa adanya cahaya kita tidak akan bisa melihat. Ini kalau kita membahas penglihatan secara syariat. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang, kita melihat benda, kita melihat apa-apa, kalau kita talaah lebih dalam, sebetulnya mata itu tidak melihat. Karena mata hanyalah alat untuk melihat. Nah, jadi tuan-tuan, apabila tuan-tuan sudah mempelajari bagian thorekoh, bagian hakikat, tuan akan memahami bahwa diri tuan ini berasal dari dua. Diri yang diciptakan yaitu jasad dengan diri yang ditiupkan yaitu ruh. Nah, ketika ruh ini mengisi rongga-rongga dalam badan kita, barulah alat mata ini bisa difungsikan. Jadi ketika kita melihat sesuatu, sebetulnya bukan mata yang melihat, tetapi jiwa atau ruhlah yang melihat. Sedangkan mata adalah alat untuk melihat. Maka ketika orang tertidur, walaupun matanya dibuka, orang itu tidak akan bisa melihat, walaupun dia tidak buta, karena tidak adanya kesadaran di situ, tidak ada jiwa di situ. Jadi yang sebetulnya melihat itu adalah jiwa, bukan mata. Sedangkan mata hanyalah alat untuk melihat. Nah, berangkat dari pemahaman ini, tentu kita akan melihat berbagai dalil dalam Quran. Contoh, dalam surat Al-An'am ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah Allah yang tidak dapat dijangkau oleh penglihatan." Maka maksud dari ayat ini adalah penglihatan kasat mata. Kenapa? Karena Allah bukan benda, Allah bukan bentuk, Allah bukan rupa, Allah bukan molekul. Karena Allah tidak serupa dengan apapun dan tidak setara dengan apapun. Namun, kalau kita melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 115, kita akan menemukan Lillahi wal masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kepunyaan Allah lah dari ufuk timur sampai ufuk barat. Dimanapun kamu palingkan wajahmu, engkau akan melihat wajah Allah. Nah, maka ketika kita melihat dalam hadis, terutama dalam hadis Isra, ya, Rasulullah pernah ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Tuhanmu? Rasulullah menjawab, "Nurun," cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Karena cahaya. Namun dalam hadis yang lain dikatakan, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka takun tarahu fa illam takun tarahu fa inhu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, namun kalau kau tak mampu, maka yakinlah Allah melihat kamu. Nah, dari beberapa Quran, ya, terutama dalam surat begitu juga dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 143, ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, tunjukkan wujudmu ya Allah." Namun Allah sampaikan, "Lihatlah kepada gunung itu." Ternyata gunung itu hancur ketika Allah Ta'ala akan mewujudkan dirinya.
Lalu Musa pun terpingsan. Nah, dari hadis-hadis, dari ayat-ayat tersebut, di sini kita mendapatkan dua pemahaman. Yang pertama, Allah bisa dilihat. Yang kedua, Allah tidak dapat dilihat. Maka dalam hal ini kita harus membagi. Pertama, dalam maqam syariat. Karena syariat ini membahas perkara jasa, perkara yang zohir-zohir, maka kita akan mengatakan Allah Ta'ala tidak dapat dijangkau oleh mata kepala kita. Jadi Allah Ta'ala itu tidak bisa dilihat karena Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan apapun, bukan memiliki bentuk, rupa, warna, molekul, partikel, dan atom. Jadi Allah tidak bisa dilihat. Jangankan Allah, makhluknya Allah seperti angin pun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Ini kalau menggunakan sudut pandang syara', sudut pandang syariat, makom syariat. Namun kalau kita menggunakan sudut pandang hakikat, maka Allah bisa dilihat. Tapi Allah dilihat tidak menggunakan mata kepala, ya, tapi menggunakan jiwa atau menggunakan qalbu atau menggunakan kesadaran. Nah, jadi Allah Ta'ala itu nampak pada sifatnya. Sifat itu tidak berpisah dengan zatnya. Ketika kita melihat wujud, misalkan mobil wujud, gedung wujud, gunung wujud. Lalu dengan jiwa kita nampak bahwa wujudnya gunung bersandar kepada wujudnya Allah. Nampak pada mata kita wujudnya mobil, wujudnya laut bersandar kepada wujudnya Allah. Nah, ini termasuk pada maqam musyahadah, maqam penyaksian dengan hati, dengan kesadaran kita. Nah, ketika kita melihat ufuk barat, ufuk timur, nampaklah kekuasaan-kekuasaan Allah, nampaklah sifat-sifat Allah. Nah, ini juga termasuk memandang Allah Ta'ala. Nah, jadi jawabannya, apakah Allah bisa dilihat? Jawabannya, Allah tidak bisa dilihat menggunakan mata kepala, tetapi Allah bisa dipandang menggunakan jiwa, menggunakan qalbu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti untuk uraian ayatnya saya tuliskan di deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.